Sungguh ya Tuhan, biarlah firman yang hidup itu melawat kami hari ini. Biarlah firman yang hidup itu boleh sungguh kami alami dalam hidup kami ya Tuhan. Khususnya memasuki tahun yang baru ini, kami sungguh memohonkan kasih karunia Tuhan bagi kami. Agar kami boleh sungguh menghidupi apa yang menjadi iman kami, mempercayai bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang memberikan jaminan kepada kami. Allah yang senantiasa siap untuk mendampingi kami, beserta dengan kami di dalam hari-hari kami. Untuk itu ya Tuhan, dengan pengakuan yang sama kami mohonkan kasih karunia Tuhan. Kami mohonkan anugerah Tuhan. Kami mohonkan penyertaan Tuhan bagi setiap kami yang hari ini duduk beribadah. Tuhan, jamalah setiap kami. Jemaat-Mu yang mendengarkan, biarlah dipersiapkan punya hati yang siap untuk ditaburi firman. Kepada hamba-Mu yang menjadi alat-Mu. Oh Tuhan, hamba-Mu yang jauh daripada baik ini, biarlah Tuhan berkenan memakai. Menjadi perpanjangan daripada lidah Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami jemaat. Tuhan berbicaralah, Tuhan berbicaralah. Kami siap mendengar. Biarlah kami semua diikat oleh roh Tuhan, terfokus kepada Tuhan, menggunakan waktu yang singkat ini khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sungguh berdoa ya Tuhan, buat kuasa-kuasa yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin menarik minat kami, yang ingin mengalihkan hati kami. Kami sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang boleh menjaga kami, mengikat kami, sehingga kami terarah, terpaku kepada Engkau, Sang Firman hidup itu. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Baik. Saya melihat dari depan sini Bapak Ibu banyak wajah-wajah yang tadinya waktu perayaan Natal dan Tahun Baru tidak dijumpai. Saya yakin itu adalah wajah-wajah yang pulang liburan. Sehingga harapan saya semangatnya baru begitu ya. Sekali lagi saya sapa ya, kita lihat semangat liburannya masih ada atau enggak. Kalau enggak ada kita harus beli tiket lagi, liburan lagi, kira-kira gitu ya. Shalom Bapak Ibu. Kurang sedikit. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya yang semangatnya yang di depan, kayaknya belakang enggak liburan kayaknya ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, karena melihat wajah-wajah yang tadinya tidak kami jumpai, izinkan saya belum terlambat, belum basi untuk mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan mempersiapkan Natal dengan satu tujuan, supaya kita siap memasuki tahun 2024. Hari ini saya membawa koper Bapak Ibu. Koper ya. Bapak Ibu, koper ini tentu identik dengan traveling, identik dengan liburan, identik dengan jalan-jalan. Tapi yang pastinya ini bukan koper saya untuk berlibur, karena saya tidak akan berlibur hari ini atau bulan ini. Tapi kalau melihat koper ini, saya ngebayangin mungkin para ibu-ibu yang habis pulang liburan bawa anak-anak, justru malah kepikir soal cucian yang belum diringkes gitu ya. Koper yang belum dirapikan, barang-barang belum dikembalikan. Kayaknya pulang liburan lelahnya juga nambah. Sehingga tidak heran ya, tadi shalomnya kok kayaknya gak semangat gitu ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, saya bawa koper hari ini untuk sebuah penggambaran tentang perjalanan kita di tahun 2024. Kalau diibaratkan perjalanan tentu ada koper yang perlu dibawa, ada barang yang perlu dibawa, ada barang yang perlu dipersiapkan. Kalau ini adalah koper sebuah perjalanan di tahun 2024, kira-kira kita akan bawa apa Bapak Ibu? Di tahun 2024 ini, di minggu pertama di tahun ini, seberapa siap kita menempuh perjalanan? Apa yang kita bawa? Sebelum kita lebih jauh membahas apa yang akan kita bawa dalam perjalanan kita di tahun 2024, saya ingin mengajak kita menyaksikan sebuah video, sebuah tokoh yang juga sedang mempersiapkan sebuah koper, sebuah barang-barang yang akan dia bawa untuk traveling. Saya minta bantuan tim multimedia bisa memutarkan video yang pertama.
Saya yakin tidak ada yang tidak tertawa ya Bapak Ibu ya melihat gelagat seorang Mr. Bean yang asli ini. Bapak Ibu Saudara, Mr. Bean kita tertawai karena tampaknya dia begitu intens sekali menentukan hal-hal apa yang bagi dia penting dan efisien untuk dia bawa di dalam kopernya yang kecil. Kita ngebayangin ya, dia bagaimana bertahan dengan satu pakaian, dengan satu celana dalam, walaupun dia bawa sabun untuk mencuci, tapi kita dibawa untuk melihat bagaimana Mr. Bean ini coba untuk seefisien mungkin mengisi kopernya. Dan ujung-ujungnya kita tahu dia salah koper, kawan ya. Oh Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Mr. Bean? Dia membawa hal yang tidak perlu dan justru melupakan hal apa yang harusnya dia bawa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan perjalanan kita di tahun 2024? Kira-kira koper kita akan kita isi dengan apa? Apakah kita pangkas seminim mungkin sampai bawa satu sisi sepatu saja? Bagaimana isi koper perjalanan kita di tahun 2024? Saya khawatir kita sibuk membawa hal yang tidak perlu, namun kita jadinya lalai membawa apa yang harusnya perlu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam perjalanan tahun 2024 gereja menyediakan sebuah tema berbicara tentang ego eimi, tentang akulah, pengungkapan diri Tuhan Yesus. Tahun 2024 menjadi tahun yang dibayang-bayangan orang menjadi tahun yang tidak lebih mudah dari tahun yang lalu. Ancaman kestabilan dunia, kedamaian dunia menjadi hal yang kita masih ragu-ragu apakah perang akan usai. Tahun 2024 juga dibayang-bayangi oleh krisis alam yang kita sudah lihat. Baru memasuki awal tahun sudah ada kabar kebanjiran. Sudah ada kondisi alam yang tidak bersahabat sehingga banyak di antara kita yang juga sakit. Tahun 2024 kita juga tahu sekali ancaman resesi ekonomi yang semakin jelas. Bisnis semakin sepi, malah banyak usaha yang tutup. Tidak sedikit juga jemaat Tuhan yang harus kehilangan pekerjaan, bukan? Tahun 2024 menjadi tahun yang tidak lebih mudah dari tahun yang sebelumnya. Pertanyaannya, untuk tahun yang kita rasa bukan tahun yang mudah, apa yang kita bawa di dalam koper perjalanan kita? Apa yang kita perlu ada, perlu sertai, kita yang perlu ingat, kita perlu bawa di dalam perjalanan kita. Mengawali tahun 2024 gereja menyediakan tema akulah, bukan sebuah hal yang kebetulan Bapak Ibu Saudara. 7 ungkapan akulah Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 mulai dari 6 sampai dengan nanti selesainya merupakan sebuah ungkapan tentang siapa pribadi Tuhan itu sebenarnya. Seolah-olah gereja ingin mempersiapkan kita sebelum kita memasuki tahun yang panjang ini. Jangan sampai kita justru berangkat dengan pemahaman yang keliru tentang siapa Tuhan yang harusnya kita percaya. Untuk itu hari ini kita akan membahas tema tentang perkataan pertama Tuhan Yesus, pernyataan dirinya tentang akulah roti hidup. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-6 secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Karena saya membawa Alkitab terjemahan TB yang kedua, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang mempunyai Alkitab TB2 bisa membaca bersama-sama dengan saya di ayat yang ke-25. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab terjemahan yang sebelumnya atau yang akan membaca di layar, bisa membaca di ayat yang ke-26, demikian selanjutnya sampai dengan ke-29, begitu juga nanti bagian yang kedua. Kedua terjemahan Alkitab kita tidak ada perbedaan yang cukup berarti. Perbedaan terletak kepada penggunaan kata, koreksi di dalam susunan kalimat. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memiliki Alkitab TB2, maka Bapak Ibu Saudara memiliki versi yang terbaru dari terjemahan Alkitab LAI kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang sudah memilikinya bisa membaca bersama-sama dengan saya untuk ayat yang ke-25 Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca secara bergantian. Saya minta bantuan tim multimedia juga menampilkannya untuk ayat yang secara bergantian. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, mari kita membaca di TB yang kedua. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan
melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita baca bagian yang kedua, yaitu di ayatnya yang ke-48 sampai dengan yang ke-59. Dengan cara pembacaan yang sama, saya mengajak kita yang sudah memiliki Alkitab TB2 terlebih dahulu memulainya. 1, 2, 3. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan mati yang diberikan itu ialah hidupku yang akan kuberikan untuk hidup. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging Anak Manusia, minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, frasa akulah diterjemahkan terjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu kata yang dipakai adalah ego emi. Bapak Ibu Saudara, frasa ini, ego emi ini memang tampak asing karena memang dari bahasa Yunani. Tapi memang saya tidak mengharapkan kita menghafal terlalu panjang, tapi kata ego emi ini pantas untuk kita ketahui. Sebab kenapa? Frasa ini adalah frasa yang cukup penting untuk diketahui oleh orang Kristen. Kenapa? Karena frasa ini Bapak Ibu Saudara adalah frasa yang paling kuat untuk menjawab semua keraguan daripada orang-orang yang menentang ketuhanan Tuhan Yesus. Dari mereka yang tidak percaya, mereka mengungkapkan bahwa ada tudingan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya orang bijak, hanya orang baik, hanya orang yang berkarisma, tapi dia bukan Tuhan. Sebab dia sendiri pun dan Alkitab pun tidak pernah mencatat bahwa dia adalah Tuhan. Dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari kata ego emi ini, kata akulah atau aku adalah, ini adalah kata yang penting untuk menjawab tudingan ini. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di dalam penggunaan asal katanya, kata ego emi ini di dalam yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini merupakan kata yang berasal dari terjemahan dari Perjanjian Lama. Kali pertama kata ini muncul dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Di dalam Kejadian pasal yang Keluaran pasal yang ketiga, waktu itu Musa diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan waktu Musa diutus kepada bangsa Israel, Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau ditanya sama orang Israel, siapa yang mengutus engkau menjadi nabi atas kami? Apa jawabku? Siapa nama Tuhan yang mengutus aku? Di pasal ketiga, kitab Keluaran ayat yang ke-14, kemudian Tuhan menjawab. Katakanlah kepada mereka, Tuhan yang namanya aku adalah aku yang mengutus aku.
Tuhan hari itu mengajari Musa untuk mengungkapkan kepada bangsa Israel yang bertanya, siapa nama Tuhan? Tuhan mengatakan, aku adalah aku yang mengutus dirinya, mengutus Musa. Kata aku adalah aku ini dipakai dalam kitab Keluaran itu menggunakan format 4 huruf dalam bahasa Ibrani. YHWH, Yod, Heh, Waw, Heh, itu tulisannya ya. Di dalam beberapa tulisan akademik ini disebut sebagai tetragrammaton. Ada 4 huruf yang merupakan perwakilan dari nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata meski ini 4 huruf, YHWH ini merupakan nama Tuhan yang tidak bisa sembarangan dipakai. Bangsa Israel dalam budaya mereka menyebut nama Tuhan YHWH ini merupakan suatu hal yang sangat dilarang sekali. Sebab mereka memegang hukum tentang tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kita tahu dari beberapa khotbah yang kita pernah dengar, kalau ada salinan para penyalin kitab Perjanjian Lama ketemu dengan kata ini, mereka harus membasuh tangan, mengganti pakaian, mengganti tinta mereka. Kenapa? Karena nama ini begitu kudus, nama ini begitu mulia. Dan nama inilah yang kemudian diturunkan menjadi YHWH yang kita kenal hari ini. Di dalam Alkitab Perjanjian kita, di dalam terjemahan Indonesia, LAI menerjemahkan kata YHWH ini menjadi kata Tuhan dengan huruf besar semua. Jadi kalau saudara membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ketemu dengan kata Tuhan, Tuhan dengan huruf besar, huruf kapital semua, itu artinya adalah terjemahan dari 4 kata ini. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita tahu bahwa aku adalah akulah ini merupakan nama Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau ada orang yang memberikan tudingan, Tuhan sendiri tidak pernah mengungkapkan dirinya adalah Tuhan, itu adalah orang yang tidak pernah tahu tentang kekristenan. Tidak pernah membaca dengan baik-baik tentang Alkitab kita. Karena jelas sekali waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup dalam bagian kita hari ini, dia sedang menggunakan nama Tuhan itu. Dia ingin mengungkapkan akulah Tuhan. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, waktu kita membaca tadi, di ayat selanjutnya, di ayat ke-41 dan ke-60, di pasal yang ke-6 kitab Yohanes, kita segera tahu reaksi orang banyak saat itu. Mereka begitu terkejut ketika mendengar kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Waktu dia menyatakan akulah, dia pakai kata ini, ego eimi, akulah roti hidup. Mereka tidak bisa terima. Sebab bagi mereka bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa menyamakan dirinya dengan Tuhan. Untuk itulah mereka kemudian bersungut-sungut. Dan di ayat yang ke-60 Yohanes pasal 6 dikatakan mereka segera meninggalkan Tuhan. Sebab bagi mereka tidak masuk akal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengenal waktu Tuhan berkata, ego eimi, akulah roti hidup itu. Nanti ada 7 ego eimi yang lain Bapak Ibu Saudara akan kita bahas sepanjang minggu di dalam ibadah kita. Dan hari ini kita bertemu dengan ego eimi yang pertama, akulah roti hidup. Lantas apa artinya? Bapak Ibu Saudara, secara sederhana Tuhan ingin mengungkapkan bahwa dialah Tuhan pada bagian ini. Namun apa kaitannya dengan roti? Waktu Tuhan mengatakan akulah roti hidup, akulah Tuhan sang roti hidup. Apa artinya bagi kita hari ini? Bapak Ibu Saudara, pernyataan akulah roti hidup di dalam Injil Yohanes kita baca tadi itu tidak lama setelah peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebenarnya bukan 5.000 Bapak Ibu Saudara ya, kita mengatakan 5.000 laki-laki. Kalau diprediksi kurang lebih itu sekitar 10.000-an orang termasuk para wanita dan anak-anak. Waktu itu di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama kita sudah membaca dan kita sudah membahasnya di dalam khotbah kita di tahun 2023. Bahwa Tuhan mengadakan mukjizatnya dengan memberi makan 10.000 orang dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan beras bulog? Tidak. Tuhan Yesus memberi makan dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang rasanya jumlahnya kalah jauh tetapi kita mencatat mukjizat terjadi sampai tersisa 12 bako. Lewat peristiwa inilah orang banyak tercengang ketika melihat Tuhan Yesus yang adalah seorang yang begitu hebat bisa memberikan makanan kepada begitu banyak orang dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Kemudian orang banyak ini lakukan apa Bapak Ibu Saudara? Mereka segera mengejar Tuhan. Mereka mendesak Tuhan Yesus menjadi raja. Ini menarik
sekali. Sebab memang terlihat dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan orang banyak saat itu. Waktu mereka berbondong-bondong mendesak Tuhan Yesus menjadi raja, mereka ingin mengatakan apa? Kami butuh yang begini, kami butuh orang yang bisa kami makan, yang bisa mencukupkan kebutuhan makanan kami. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kondisi hari itu. 10.000 orang mencari Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan Yesus menyingkir. Bisa dibayangkan hari itu Tuhan Yesus tiba-tiba ngetren, mendadak ngetren. Dicari oleh segitu banyak orang. Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman kemarin waktu menjadi pembina Natal. Waktu mulai dari persiapan, geladi, sampai dengan ibadah. Saya diincar berbanyak orang gitu ya. Saya ditanya oleh PIC, ini lampu nyala yang mana? Saya ditanya sama tim dekorasi, dekorasinya mau diangkat yang mana? Saya ditanya sama tim acara, lagunya bagaimana? Waktu itu saya merasa sudah kebingungan. Baru dicari oleh beberapa orang Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus hari itu. 10.000 orang mencari dia. Di mana Tuhan Yesus? Di antara gerumbulan banyak orang itu mereka mencari Tuhan Yesus dengan apa? Dikatakan oleh Alkitab, mereka mendesak untuk mengangkat dia menjadi raja. Bukankah hari itu Tuhan Yesus tiba-tiba ngetren? Tapi apa yang terjadi kemudian? Tuhan Yesus justru menyingkir. Tuhan Yesus pergi dari situ. Setelah itu kita tahu peristiwanya, sudah dikhotbahkan juga, terjadi mukjizat selanjutnya. Yesus berjalan di atas air ketika para murid datang mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri di laut, di danau, kemudian kita tahu ceritanya Tuhan Yesus berjalan di atas air. Setelah itu mereka sampai di tepi di Kapernaum dan mereka ketemu dengan banyak orang. Nah waktu ketemu dengan banyak orang ini Bapak Ibu Saudara, buru-buru di ayat kita baca tadi pas ayat 25. Mereka bertanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Mereka begitu excited akhirnya ketemu dengan yang mereka cari. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus enggak yang seperti jumpa fans gitu. Hai apa kabar? Shalom shalom. Tidak. Ayat 26 kita melihat Tuhan Yesus justru membuka kedok mereka. Tuhan Yesus justru menyingkapkan apa yang menjadi motivasi mereka saat itu. Ayat 26 dikatakan demikian. Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari itu Tuhan Yesus menyingkapkan kepada orang banyak bahwa mereka mencari Tuhan Yesus itu bukan karena Tuhan Yesus seorang pribadi yang hebat. Bukan karena mereka mengakui, oh dia adalah Tuhan yang berkuasa, oh dia adalah Raja yang benar-benar hebat. Tidak. Mereka mencari Tuhan Yesus hari itu karena mereka butuh roti. Mereka butuh roti untuk buat mereka kenyang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, waktu Tuhan menghentak mereka berkata, kamu sebenarnya mencari aku karena roti. Apa yang salah? Mungkin di antara kita kemudian berpikir, ya sah-sah saja bukan? Sama seperti kita hari ini. Kita cari Tuhan berdoa untuk apa? Berkati kami dengan makanan bukan? Kita kan bukankah hari ini kita mencari Tuhan untuk sesuatu yang kita pikir kita bisa nikmati langsung. Gak ada yang salah bukan dengan orang banyak ini yang mencari Tuhan untuk sekeping roti. Mungkin ini juga mewakili kita hari ini. Kita mencari Tuhan ketika kita tidak ada pekerjaan. Seolah-olah Tuhan adalah yang punya perusahaan bisa memberikan pekerjaan bagi kita. Tapi waktu kita punya pekerjaan kita melupakan dia yang adalah pemilik daripada semua usaha. Mungkin ini juga adalah gambaran dari kita hari ini. Yang kalau kita cari Tuhan ketika kita mengalami kesakitan. Kita berdoa dengan kusyuk seolah-olah Tuhan harus menjawab. Nah waktu kita sehat kita abai. Bahkan kita tidak peduli dengan Tuhan ada di mana. Bapak Ibu Saudara, kekeliruan yang terjadi di sini, saya ingin gambarkan lewat sebuah video yang bagi saya juga sangat ironi, tetapi inilah yang terjadi. Saya persilakan tim multimedia bisa membantu memutarkan video yang kedua. Video yang kedua bisa diputarkan? Oh my God. Hey!
Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Kedua orang Afrika ini kehausan dan mencari air. Mereka ketemu dengan keran air, mereka mengambil keran airnya dan melalaikan sumber airnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran yang tampaknya tepat untuk menggambarkan yang terjadi hari itu dengan orang-orang banyak di Yohanes pasal yang ke-6. Mereka mencari roti untuk mengisi perut, tapi mereka justru melupakan sumber roti itu, sang pemberi roti itu. Mereka melihat ada kesempatan untuk dikenyangkan dengan makanan, namun mereka lupa, mereka lalai, mereka tidak menghiraukan sang pemberi roti itu. Tepat sekali gambaran seperti iklan tadi, bukan? Mereka mencari air, namun pada saat yang bersamaan mereka justru melewatkan sang sumber air. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai di sini saya ingin mengatakan, ketika Tuhan mengatakan Dia adalah roti hidup, pada saat itu dia sedang ingin mengungkapkan kepada orang banyak dan termasuk kita hari ini. Bahwa dialah sebenarnya yang menjadi hal yang paling utama kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, roti pada budaya orang Israel merupakan makanan pokok. Mereka makan sehari-hari itu adalah dengan roti. Berbeda dengan budaya kita orang Indonesia, bukan? Di Indonesia kita budayanya nasi sebagai makanan pokok, bukan? Maka kalau orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi belum makan gitu ya. Kalau belum ketemu nasi belum makan. Jadi kalau kira-kira ini dalam konteks orang Indonesia mungkin Tuhan akan mengatakan akulah nasi hidup. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan mengatakan roti hidup sebagai sebuah penggambaran tentang makanan pokok yang menjadi dasar kebutuhan manusia pada saat itu. Dalam konteks pada saat itu. Sehingga waktu Tuhan mengatakan akulah roti hidup, dia sedang ingin mengungkapkan kepada engkau dan saya bahwa dia adalah pribadi yang tahu betul kebutuhan pokok kita, bahkan dialah kebutuhan utama kita. Waktu Tuhan berkata engkau mencari roti hari ini, sesungguhnya akulah roti hidup itu. Engkau berpikir kebutuhanmu adalah roti, sebenarnya akulah yang kau butuhkan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ayat yang ke-35 Tuhan berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ia tidak akan haus lagi. Jelas Tuhan Yesus mengatakan, akulah yang kau butuhkan. Yesus adalah pribadi yang bisa memuaskan kebutuhan kita. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu Saudara berkata, aduh Tuhan tahu klise banget ya. Abstrak sekali. Emang mungkin kalau kita berdoa kita bisa kenyang? Emangnya mungkin kalau kita cuman percaya Tuhan itu kita ketemu roti? Kita bisa benar-benar hilang dahaga kita. Bapak Ibu Saudara, memang tampaknya klise. Tapi saya ingin membagikan sebuah penggambaran tentang apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan waktu dia berkata, akulah roti hidup yang menjamin kebutuhan pokok kita. Suatu kali ada seorang anak pemulung miskin bernama Boy. Ini namanya Boy, tidak ada ke-nya ya. Tadi saya ditegur di kaos 1, ada Boy ke saya di sini ya. Ini hanya Boy. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak pemulung miskin bernama Boy dan dia memang sering kelaparan. Sembari dia mengais tempat sampah untuk mencari barang yang bisa ia jual, ia kerap kali juga berharap ketemu dengan makanan yang bisa ia makan. Ia mengais tempat sampah yang satu ke tempat sampah yang lain. Dan Boy memang rajin mengunjungi tempat sampah di sebuah perumahan. Dan di sana ada sebuah rumah mewah Bapak Ibu Saudara. Seperti pemulung pada umumnya, dia berharap ketemu sesuatu yang bisa dijual atau ketemu makanan yang bisa dimakan karena memang dia sangat kelaparan. Hari itu Bapak Ibu Saudara, Boy mengais tempat sampah sebuah rumah mewah dan benar seperti yang ia duga. Ia ketemu dengan satu bungkus roti yang sudah kadaluarsa. Bagi sebagian orang makanan kadaluarsa kita hari ini mungkin tampaknya sesuatu yang tidak boleh dimakan lagi. Tapi bagi golongan seperti Boy pemulung, makanan kadaluarsa itu bukan masalah yang cukup berarti. Sehingga ia dengan waktu melihat roti walaupun kadaluarsa dia begitu excited. Ia begitu kegirangan, dia langsung membuka dan memakannya Bapak Saudara. Tetapi tanpa Boy sadari, apa yang ia lakukan itu dilihat oleh sang pemilik rumah. Si bapak pemilik rumah melihat dan ia mengamati bagaimana ekspresi Boy itu kemudian berubah waktu dia menemukan roti dan memakan roti itu. Pemilik rumah melihat kegirangan yang dirasakan oleh Boy. Oleh karena itu sang tuan rumah kemudian berinisiatif. Besok ia melakukan hal yang sama. Ia membeli makanan dan menaruh makanan itu dekat tempat sampah. Tempat Boy biasa mengais sampah. Dan hari itu terjadi lagi.
Boy menemukan makanan, dia kegirangan. Wah, dia sukacita sekali dia makan. Kelaparannya teratasi. Bapak Ibu Saudara, hal ini dilakukan oleh sang tuan rumah berminggu-minggu. Sampai suatu ketika di hari itu Boy datang seperti biasa. Dengan harapan apa? Mengais tempat sampah dan menemukan makanan untuk dimakan. Tetapi hari itu berbeda. Hari itu waktu Boy datang, ia justru hanya bertemu dengan sampah dan tidak menemukan makanan. Maka berubahlah. Wajah Boy yang tadinya exciting, berharap ada makanan bisa dia jumpai, hari itu berubah. Dia merasa kecewa sekali, dia merasa sedih. Dia gak ketemu dengan makanan untuk perutnya yang lapar. Gak lama kemudian sang tuan rumah keluar Bapak Ibu. Waktu tuan rumah keluar, tuan rumah ini menyapa, "Hai nak, apa kabar? Kamu kenal saya enggak?" Si Boy bingung melihat siapa bapak ini. Terus dia dengan jujur berkata, "Maaf Pak, saya enggak kenal." Terus bapak ini ngomong, "Saya adalah orang yang taruh makanan setiap hari buat kamu selama beberapa minggu ini." Boy kemudian terkejut, dia merasa malu dan sungkan. Sebelum sempat berkata-kata, sang tuan kemudian berkata, "Nak, saya suka melihat kamu kegirangan waktu ketemu makanan. Saya suka melihat kamu yang begitu sukacita waktu menikmati makanan. Saya suka melihat kamu yang begitu antusias setiap kali datang berharap bertemu dengan makanan. Nah, saya mau memberikan kepada kamu jauh lebih banyak lagi. Mau enggak kamu saya adopsi menjadi anak?" Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi Boy, kita jawab apa? Apa jawab kita? Saya pikir-pikir dulu ya, gitu ya. Logikanya kita akan langsung jawab, ya bukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari itu terjadi hal yang berbeda. Waktu ditawarin, Boy kemudian segera minta maaf. Dia berkata, "Maaf Pak, mohon Bapak tidak marah ya. Saya tidak mau diadopsi menjadi anak oleh Bapak. Sebab kenapa? Kalau Bapak mengadopsi saya menjadi anak, maka Bapak tidak akan lagi menaruh makanan di tempat sampah ini. Maka sudah tidak akan ada lagi makanan yang bisa saya jumpai setiap hari di sini. Maaf, Bapak hanya perlu melakukan seperti yang sekarang aja. Taruh aja makanan di samping tempat sampah. Saya sudah senang." Bapak Ibu Saudara, mungkin melihat reaksi Boy ini kita berpikir, kenapa tumpul sekali logikanya Boy. Kalau si pemilik rumah kepada pengemis, kepada pemulung yang ia tidak kenal saja dia mau memberikan roti setiap harinya, memberikan makanan setiap harinya, masakan bagi anak yang dia adopsi menjadi anak. Bapak ini kemudian tidak bisa menjamin apapun. Tumpul bukan? Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi Boy ini adalah hal yang klise. Waktu ditawarkan diadopsi menjadi anak. Satu gambaran yang dia tidak pernah ngebayangin, dia tidak pernah jalanin. Bagaimana mungkin orang ini bisa menjamin saya? Saya gak pernah tahu, yang saya tahu dia hanya kasih makanan dan itu cukup. Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi dengan pandangan orang banyak di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Mereka waktu Tuhan menawarkan, "Akulah roti hidup yang bisa menjamin hidupmu. Kalau kau makan aku, kalau kamu percaya kepada aku, kamu tidak akan pernah lapar lagi. Kamu tidak akan pernah haus lagi." Tapi hari itu orang banyak itu berkata, "Tidak, cukup berikan pada kami roti harian saja." Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga yang menjadi gambaran kita hari ini? Betapa banyak setiap kita yang mulai berpikir, kayaknya cuman percaya itu gak cukup. Sepertinya Tuhan tidak bisa menjamin apapun buat hidup kita. Sepertinya terlalu klise untuk percaya bahwa Tuhan bisa menjamin hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita tahu ketika Tuhan menawarkan, "Akulah roti hidup." Dia bukan sedang menawarkan roti hari ini bagi engkau dan saya. Dia sedang menawarkan sebuah jaminan bahwa kalau kita ikut dia, percaya dia tidak mungkin lalai memelihara hidup kita, bukan? Kalau untuk yang hidup yang kekal saja, keselamatan sudah Tuhan sediakan. Masakan makanan hari ini Tuhan tidak berikan. Kalau untuk keselamatan kekal saja Tuhan sudah berikan bagi hidup kita, masakan untuk keselamatan kita, kesehatan kita Tuhan tidak bisa pelihara kita. Masakan kalau Tuhan yang sudah menjamin kekekalan bagi kita, untuk apa yang fisik di dunia ini Tuhan tidak bisa pegang kendali. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus,
Ketika Tuhan mengungkapkan dirinya adalah roti hidup, Dia sedang ingin menawarkan dirinya sebagai pribadi yang bisa menjawab kebutuhan hidup kita. Yang bisa menjadi pemuas daripada seluruh pencarian hidup kita. Karena Dia adalah sang roti hidup itu. Dia adalah Tuhan yang hidup itu. Lantas mungkin setiap kita berkata, kalau memang iya percaya Tuhan itu cukup menjadi hal yang paling utama, yang paling ultimat, yang perlu kita punya dalam hidup ini. Lantas bagaimana buktinya? Apa yang kita perlu lakukan sebagai bukti bahwa kita benar-benar adalah orang-orang yang mempercayai Dia sebagai roti hidup? Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat yang ke-56 di dalam Yohanes yang ke-6 berkata demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya adalah pada saat kita mengakui Tuhan sebagai roti hidup dan kita mau percaya kepada Dia, artinya kita masuk di dalam hidupnya dan hidupnya di dalam hidup kita. Gambaran sederhananya Bapak Ibu Saudara seperti roti yang kita perlu makan. Kita memasukkan roti ke dalam mulut kita sehingga roti itu menjadi bagian dari mulut kita, bukan? Dan waktu makanan itu kita cerna dalam tubuh kita, roti itu menjadi bagian daripada tubuh kita, bukan? Hal itu sama seperti yang berlaku ketika Tuhan mengundang engkau dan saya, menerima Dia sebagai roti hidup. Ketika kita percaya kepada Dia, barang siapa percaya kepadanya, dagingku dan minum darahku, kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Artinya kita dengan Tuhan itu menjadi satu. Kita dengan Tuhan itu menjadi bersama. Kita disertai oleh Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, hal apa yang kita ragukan? Hal apa yang membuat kita tidak percaya bahwa Dia sanggup pelihara? Lantas bagaimana sikap hidup kita yang menunjukkan kita bersatu dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, 1 minggu ini sebuah PR yang sederhana untuk kita pegang. Dan saya berdoa ini boleh menjadi pegangan kita sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Ada 2 hal sederhana yang kita bisa lakukan ketika kita mengakui kita percaya kepada Tuhan. Dan mengizinkan kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Yang pertama, kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Bapak Ibu Saudara, melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Bukan melibatkan Tuhan saat ada perkara berbeda. Mari kita hidup dengan sebuah pandangan yang baru. Kita mencari Tuhan bukan saat kita sedang dalam kesesakan saja. Bukankah waktu kita baik-baik saja, waktu saat itulah kita perlu semakin nyata melihat Tuhan memelihara kita, bukan? Waktu kita berpikir pekerjaan saya baik-baik saja, bukankah saat itu kita harusnya berpikir Tuhan ada dan sedang memberkati kita. Sehingga waktu kita bicara soal melibatkan Tuhan, mari sedari kita bangun pagi, jangan buru-buru pegang handphone. Mari cari Tuhan. Waktu kita sedang masak bagi para ibu-ibu, mari bukan sekedar masak dan melelah-lelahkan diri dengan masakan, dengan pekerjaan di dapur. Tapi mari lihat ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang ada di dalam hari-hari kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang melakukan pekerjaan, yang berusaha, mari mulai berpikir di dalam segala hal libatkan Tuhan. Perkara kecil, perkara besar. Di dalam perkara berurusan dengan orang atau berurusan dengan materi, mari libatkan Tuhan. Sertai Dia. Hal yang kedua yang kita perlu ingat, waktu kita bicara tentang kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, adalah kita membiarkan diri kita merenungkan firman Tuhan dalam setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, kata merenungkan firman di dalam di dalam kitab Mazmur kita temukan, itu akar katanya seperti hewan mamabiak yang mengunyah makanan. Kita tahu sekali kalau sapi, hewan mamabiak itu mengunyah makanan, dia tuh mengunyah makanan dan tidak langsung ditelan, nanti akan dikeluarkan lagi lewat temboloknya. Bapak Ibu Saudara, merenungkan firman digambarkan sama seperti itu. Kita mengunyah makanan, mengunyah firman itu, namun tidak membiarkan itu berlalu begitu saja. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, kami sudah ikut bacaan Gema, kami sudah sering nonton TikTok, khotbah-khotbah. Ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah hari ini yang suka TikTokan gitu ya. Kayaknya apakah itu cukup? Bapak Ibu Saudara, berbeda sekali dengan merenungkan firman. Merenungkan firman itu kita mengunyah firman itu. Membiarkan firman itu masuk bukan sekedar langsung keluar, tapi kita memikirkannya, memperkatakannya, mendoakannya, dan kita menyampaikan kepada orang lain. Itulah merenungkan firman. Waktu kita membaca Gema, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, mari biarkan firman itu lengket dengan hidup kita. Dengan cara bagaimana? Mau gak mau harus dibaca setiap hari. Bukan pada saat hari Minggu saja. Itu pun kalau disuruh baca bertanggapan. Kalaupun enggak, dia tidak membaca. Mari kita mulai menjalani hidup
yang mempercayai Dia sebagai roti hidup, sebagai kebutuhan yang paling dasar, dengan menyatukan diri dengan dirinya. Pertama, melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Yang kedua, merenungkan firman dalam setiap saat hidup kita. Dengan demikian, kita tidak lagi sibuk sekedar mengisi koper perjalanan kita dengan berapa roti yang kita perlu bawa. Tampaknya satu tidak cukup, kita berpikir kita perlu bawa roti yang banyak. Kita perlu bawa lagi roti, seolah-olah kita berpikir hidup kita hanya dipenuhi dengan makanan dan makanan. Mari kita berubah, mari kita berpikir bahwa perjalanan di tahun 2024 yang tidak lebih mudah ini, kita perlu jalan bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar memasukkan roti kepada koper kita, makanan fisik kepada koper kita, tapi mari kita menyerahkan koper kita kepada tangan Tuhan. Tangan yang siap untuk menggandeng kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan yang memimpin kita, menurut saudara, apakah kita akan jatuh? Jatuh pasti, tapi kita pasti akan bangkit. Ketika Tuhan yang memegang tangan kita, memegang koper perjalanan hidup kita, apakah kita akan tersesat? Tidak. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang bersama dengan kita. Asalkan kita melibatkan Tuhan terus. Kita tidak lari dari tangan Tuhan dan kita terpaut merenungkan firman sehingga kita tahu dengan betul apa yang menjadi kehendak tangan Tuhan yang menuntun hidup kita. Saya berdoa di tahun 2024 ini yang tampaknya tidak lebih mudah, namun kita tahu Allah kita yang perkasa akan berkuasa. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu ya Tuhan, Engkau terus-menerus menyatakan dirimu kepada setiap kami. Engkau terus-menerus menyatakan Engkau sebagai pribadi yang berkuasa. Namun seringkali kami justru yang lalai dan abai. Kami justru lebih berpikir, lebih nyata, membutuhkan yang fisik daripada Engkau ya Tuhan. Hari ini ketika Engkau mengungkapkan pernyataan dirimu sebagai roti yang hidup itu, kami sungguh memohonkan ya Tuhan, Engkau ajari kami jemaat-Mu untuk terpaut, fokus, percaya kepada Engkau. Ketika kami bersatu dengan Engkau dan Engkau di dalam kami, maka sesungguhnya tidak ada satupun yang kami perlu takuti. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat menggugurkan kami, yang dapat membuat kami bersusah hati, sebab kami tahu di dalam segala musim kehidupan, di dalam setiap badai yang kami alami, di dalam kondisi tenang sekalipun, ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang senantiasa memegang tangan kami. Dengan iman percaya inilah ya Tuhan kami meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi dan yang akan Engkau dampingi berjalan bersama-sama dengan Engkau memasuki tahun 2024. Biarlah ya Tuhan, roti yang hidup itu boleh menjadi pegangan kami bahwa Engkau peduli kepada kami dalam segala hal, dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus.